barang siapa yang memberinya air maka lumpuhlah tangannya. Jadi maksud dari suara itu adalah ketahuilah barang siapa yang memberinya airnya, ini adalah maksudnya adalah ibu dari si wanita ini, maka lumpuhlah tangannya. Pada saat mendengar itu si wanita ini terbangun dari tidurnya dan dia memeriksa tangannya dan dia mendapati memang tangannya lumpuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman masih setia di channel saya. Dan bagi teman-teman baru saja nyampe di channel saya, silahkan dilihat video-video saya yang lain yang sangat inspiratif, yang berhubungan dengan kisah nyata keajaiban sedekah. Banyak sekali kisah-kisah nyata, kisah inspiratif, bagaimana banyak persoalan terselesaikan dengan sedekah, seperti bagaimana cara mendapatkan keturunan, bagaimana cara mendapatkan pekerjaan yang baik, bagaimana cara meningkatkan harta kekayaan, bagaimana cara mendapatkan jodoh, dan banyak lagi hal-hal yang terjadi dalam kehidupan yang lainnya ada di video saya, lebih dari 112 video. Jadi teman-teman bisa lihat, mana tahu salah satu videonya menceritakan keadaan yang teman-teman jalani saat ini. Oke, tanpa berpanjang lebar, saya akan menceritakan kisah keajaiban sedekah yang pernah saya baca di buku yang berjudul Dikejar Rezeki dari Sedekah karya Farun Muiz. Jadi, kisah ini bercerita tentang sahabat para nabi, dan ini bukan hanya sahabat para nabi, ini dialami juga oleh salah satu istri nabi, yaitu Ummul Mukminin, yaitu Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ummul Mukminin artinya adalah ibunya orang beriman. Jadi ibunya kita semua orang beriman. Ini adalah ibunda Aisyah, Siti Aisyah gitu. Ceritanya seperti ini. Sebagaimana diketahui bahwa Rasulullah, sahabat-sahabatnya, dan istri-istri beliau dan anaknya, menantunya juga, itu adalah orang-orang yang sangat dermawan sekali. Mereka sebenarnya bukan miskin, tapi mereka hidup dengan sederhana. Miskin sama sederhana itu beda ya. Kalau miskin itu tidak memiliki apa-apa. Kalau sederhana itu dia sebenarnya memiliki harta kekayaan, tapi dia hidup dengan pas-pasan, hidup dengan secukupnya, sisanya lah dia sedekahkan. Jadi keluarga baginda raja ini, keluarga baginda Rasulullah ini hidup dengan sederhana karena mereka sangat senang sekali untuk bersedekah. Salah satunya yang dilakukan oleh salah satu istri beliau adalah Aisyah radhiyallahu anha, ini ibunda Aisyah ya. Pada suatu hari Siti Aisyah ini bertemu dengan seorang perempuan, dan perempuan itu memakai baju, tetapi bajunya itu tangannya di dalam baju tersebut. Kalau kita kan keluar nih tangannya ya, tetapi perempuan itu tidak bisa mengeluarkan tangannya, jadi tertutup tuh di dalam baju. Maka bertanyalah Siti Aisyah ini kepada perempuan itu seperti ini, "Wahai, kenapa engkau tidak mengeluarkan tanganmu dari bajumu?" Terus menjawablah wanita ini ya, "Jangan tanyakan itu Ummul Mukminin," kata si wanita ini. Terus Siti Aisyah bertanya lagi, menjawab lagi gitu loh, "Bagaimana itu bisa terjadi? Cobalah ceritakan kepadaku," kata Siti Aisyah ya. "Cobalah memberitahuku apa penyebabnya sehingga kamu tidak bisa mengeluarkan tanganmu di lengan bajumu." Jadi tertutup gitulah ya di dalam bajunya gitu lengan si wanita ini. Akhirnya dengan perasaan malu, dengan perasaan yang bagaimana gitu ya, karena dia merasa tidak seperti wanita normal pada umumnya, tidak seperti manusia pada umumnya yang bisa tangannya bergerak masuk gitu, yang bisa luas gitu lah ya. Jadi berceritalah wanita ini kepada ibunda Siti Aisyah ya, ceritanya seperti ini, "Dulu saya memiliki kedua orang tua, saya memiliki ibu dan ayah. Ayah saya adalah orang yang sangat dermawan sekali. Ayah saya sangat suka bersedekah. Jadi tiap hari, tiap waktu beliau biasanya bersedekah rutin gitu. Selama hidupnya selalu bersedekah. Yang saya ketahui adalah selama hidup ayah saya ini, dia sering sekali bersedekah sampai akhir hayatnya. Dan sedekah yang paling sering, yang paling disenangi diberikan oleh ayah saya ini adalah memberikan air minum. Jadi ini cerita adalah ibunda Siti Aisyah, berarti itu adalah sekitar Arab Saudi, sekitar Mekah dan Madinah. Di mana kita tahu bahwa negara tersebut dahulu kala itu adalah negara yang gersang, yang panas. Bagaimana air itu adalah hal yang sangat mahal sekali, hal yang sangat dibutuhkan sekali, tapi harganya sangat mahal.
Beda dengan kita Indonesia ya, kita memiliki sungai, air laut, air sumur, air apa, air terjun, air gitu, banyak air di Indonesia. Beda sekali dengan negara Arab Saudi, negara Timur Tengah ya. Ini negara tersebut sangat gersang sekali dan untuk mendapatkan air minum itu sangat susah, bahkan harganya sangat mahal. Jadi si wanita ini yang bercerita kepada Siti Aisyah ini, dia memiliki ayah yang dermawan sekali dan dia suka bersedekah. Sedekah yang paling disukai oleh ayah si wanita ini adalah memberikan air minum kepada orang yang membutuhkannya. Sementara ibu dari si wanita ini adalah mungkin ada sebagian orang yang seperti ini ibunya ya. Ibunya ini tidak suka bersedekah. Jadi kalau ayahnya bersedekah, ibunya ini marah-marah. Menurut anaknya, si perempuan ini, selama sepengetahuan anaknya ini, ibunya tidak pernah bersedekah selain sedikit lemak yang ada pada kulit hewan. Lemaknya seperti apa tidak diceritakan ya, tapi ibunya ini pernah bersedekah sekali lah, yaitu lemak hewan, menyedekahkan lemak hewan kepada seseorang. Sementara ayahnya, istri dari si ibunya, suami dari si ibunya ini adalah orang yang sangat rajin sekali bersedekah. Dia bersedekah hampir setiap waktu. Harta yang dimilikinya itu sebagian besar disedekahkan. Dan sedekah yang paling disukai oleh si pria ini, si ayah dari perempuan ini, adalah memberikan air minum. Itu sedekah yang paling mahal saat itu. Pada suatu hari, setelah orang tuanya ini tua dan renta gitu, jadi pada suatu hari kedua orang tuanya ini meninggal dunia lah ya. Dan tak lama kemudian si anaknya ini, si wanita ini bermimpi. Dan di dalam mimpinya itu dia merasa hari seperti akan kiamat gitu. Hari seperti akan kiamat. Di dalam mimpinya ini, si wanita ini, dia melihat ibunya berkumpul dengan banyak manusia. Dan ibunya ini dirantai, bagian tubuh ibunya ini dirantai. Dan tangan ibunya ini membawa lemak sambil dijilatin. Dan ibunya ini menjilat lemak tersebut sambil berkata, haus, haus, haus. Jadi si anaknya berpikir, oh ibunya ini bersedekah lemak gitu ya. Mungkin yang di dalam tangan ibunya ini adalah sedekah yang biasa diberikan ibunya itu, sedikit lemak tersebut. Pada saat itu ibunya dirantai, di mimpinya itu dia melihat ibunya dirantai, terus tangan ibunya itu membawa sedikit lemak itu yang disedekahkannya, dan dia menjilat lemak tersebut sambil berkata, haus, 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 katanya kan. Sementara di tempat yang lain, si anak ini, si wanita ini melihat ayahnya, dan ayahnya itu berada dalam kondisi yang sangat bagus sekali. Ayahnya ini berada di sebuah tepi telaga sambil membagikan air. Telaga ini mungkin kita bisa sebut danau lah ya, dan danau ini sangat luas sekali. Jadi kalau si ibunya tadi, ibu dari wanita ini, keadaannya berkebalikan dengan ayahnya. Si ibunya ini selain badannya dirantai, dia juga berteriak, berkata haus-haus, dia meminta minuman. Sementara yang dialami oleh ayah si wanita ini adalah dia berdiri di tepi telaga, di pinggir danau, dan dia memberikan air kepada orang lain gitu loh. Kalau dia berdiri di pinggir danau, di tepi telaga, dan bisa memberikan air kepada orang lain, yang artinya adalah ayah si wanita ini sudah cukup puas untuk meminum air untuk dirinya sendiri gitu. Beda dengan si ibu ini, dia merasa kehausan, mungkin dia tidak mendapatkan air dalam waktu yang lama. Si wanita ini bermimpi seperti itu, dia melihat kejadian seperti itu dalam mimpinya gitu. Kemudian si wanita ini karena ada perasaan sedih, mungkin dia ingin membantu, dia perasaan khawatir, sedih lah ya melihat ibunya seperti itu, kehausan. Akhirnya si wanita ini mengambil satu gayung air yang ada di telaga di dekat ayahnya tersebut dan memberikan kepada ibunya. Jadi anggap aja lah ini anak yang berbakti, anak yang soleh lah, yang mana tahan melihat salah satu orang tuanya yang kehausan, yang menderita, yang kelaparan. Jadi si anaknya ini di dalam mimpinya, dia mengambil satu gayung air yang ada di telaga di tempat ayah berdiri dan diberikanlah kepada ibunya. Dan tahukah teman-teman apa yang terjadi? Tiba-tiba saja si wanita ini, anaknya ini, yang memberikan air, segayung air kepada ibunya itu, dia mendengar di dalam mimpinya ya, dia mendengar suatu suara yang sangat keras sekali, yang sangat lantang sekali, yang berbunyi seperti ini. Ketahuilah, barang siapa yang memberinya air, maka lumpuhlah tangannya. Jadi maksud dari suara itu adalah ketahuilah barang siapa yang memberinya airnya, ini adalah maksudnya adalah ibu dari si wanita ini, maka lumpuhlah tangannya. Pada saat mendengar itu, si wanita ini terbangun dari tidurnya dan dia
memeriksa tangannya dan dia mendapati memang tangannya lumpuh. Jadi karena tangannya itu lumpuh tidak bisa digerakkan, akhirnya dia pada saat memakai baju dia tidak bisa menyorongkan tangannya ke lengan bajunya ini. Jadi akhirnya tangannya begini saja ya di dalam bajunya. Dia menceritakan itulah kepada Siti Aisyah, bagaimana dia bisa lumpuh padahal keadaan seperti itu adalah di dalam mimpi. Tetapi Allah itu maha nyata ya, di dalam mimpi saja bisa menimbulkan seperti itu. Kalau saat ini, kalau hal itu terjadi saat ini, mungkin orang akan bertanya mungkin ya, mungkin nggak ya. Tapi kalau pada zaman Rasulullah sendiri, itu emang bisa loh. Misalnya berbuat keburukan bisa langsung dibalas saat itu juga, berbuat kebaikan bisa langsung dibalas saat itu juga. Apalagi kalau di kota Mekah dan Madinah. Mungkin bisa teman-teman tanya kepada saudara-saudara atau teman-teman yang pernah umrah, pernah haji, itu mereka akan sangat hati-hati sekali pada saat berada di Mekah dan Madinah untuk menghindari perbuatan perkataan yang buruk. Karena kalau mengatakan sesuatu hal yang buruk, melakukan sesuatu hal yang buruk akan mendapatkan balasan juga saat itu. Mungkin ada di antara teman-teman yang mengalami hal tersebut pada saat melakukan umrah atau haji. Silahkan tulis di kolom komentar ya. Kalau saat ini aja kita bisa mendapatkan balasan langsung kalau kita berada di Mekah dan Madinah, kota haram, yang haram melakukan perbuatan yang buruk, apalagi pada zaman Rasulullah sendiri, itu balasannya akan langsung saat itu juga. Jadi ini anak, kalau kita kembali ke ceritanya ini ya, ini anak sebenarnya nggak salah loh. Orang ibunya yang pelit bersedekah dan ayahnya yang royal bersedekah. Anak ini bermaksud untuk membantu ibunya yang memberi minum kepada ibunya yang sedang haus, tapi anak ini mendapatkan balasan tangannya lumpuh. Jadi teman-teman bisa mengambil hikmah dari cerita ini, dari kisah ini apa ya? Selagi kita hidup di dunia, selagi kita masih bisa bersedekah, selagi kita masih bisa diberikan umur, maka lakukanlah kebaikan sebanyak-banyak mungkinnya. Karena pada saat kita udah mati, kita tidak bisa melakukan sedikit pun kebaikan, kecuali adalah amal-amal jariah yang pernah kita lakukan yang terus-menerus terjadi walaupun kita sudah mati. Hal ini terjadi juga nih, diceritakan nih ya, ibu kita saja tidak bisa menolong ibunya. Di sini kan dia tidak bisa menolong ibunya gitu dalam mimpi itu. Bagaimana menurut teman-teman dengan kisah ini? Silahkan share di kolom komentar ya. Lihat video-video saya yang lainnya, ketemu dengan video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.